Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihuda ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajilla, para ulama, para masyayikh, utamanya yang mulia Ketua Yayasan Masjid Agung At-Taqwa, yang mulia Ketua Takmir Masjid Agung At-Taqwa, beserta segenap pengurus takmir, yang mulia para kiai, para pini sepuh, para ulama, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam yang hadir dalam kesempatan malam hari ini, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Yang saya hormati tamu-tamu Allah di rumah Allah di Masjid Agung At-Taqwa, yang pada saat ini telah melaksanakan satu ibadah, satu perintah dari Allah, salat berjamaah di tempat ini, dan sudah zikir, bermunajah kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah. Suatu ketika ada seorang sahabat, periwayat hadis sangat banyak, yang bernama Abu Hurairah, yang kemarin sedikit ada polemik yang mengkhawatirkan Abu Hurairah itu apa fiktif apa mohon maaf, saya tidak terlalu banyak bahas itu, takut kemana-mana. Abu Hurairah ini adalah salah seorang sahabat periwayat hadis terbanyak dan banyak yang sahih. Dari pihak keluarga itu ada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, periwayat hadis terbanyak dan banyak yang sahih. Kata Syekh Muhammad bin Ismail Az-Zain di Rusaifah, manakala ada dua hadis yang sama-sama sahih, yang diriwayatkan, yang diceritakan oleh Abu Hurairah dan Aisyah, bila mana berkaitan tentang keluarga Nabi, ambil riwayat dari Sayyidatina Aisyah. Dan bila mana berkaitan dengan masyarakat, ambil dari Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah suatu ketika datang ke satu masjid. Beliau mengumumkan kepada orang-orang yang ada di masjid, wahai orang yang ada di masjid, maaf, Anda sekalian sekarang sedang melaksanakan apa yang diwariskan oleh para nabi. Kemudian Abu Hurairah keluar, datang ke pasar. Karena pasar itu ada dua, ada pasar dunia, ada pasar akhirat. Suqud dunia, pasar di Bondowoso itu. Suqul akhirah, pasar di sini, di masjid ini pasar juga, tapi pasar akhirat. Datang ke pasar dunia, orang pada banyak bekerja, melakukan transaksi jual beli. Sayyidina Abu Hurairah bilang, silakan saudara-saudara, ini ada pengumuman, Nabi sekarang sedang membagi-bagi warisan di masjid. Naluri kemanusiaannya keluar. Apa kata beliau itu yang ada di pasar itu? Daripada saya harus menunggu pelanggan masih lama, lebih baik ke masjid, karena ada pembagian warisan. Karena kalau memang urusan uang, memang sejak dulu tidak ada ceritanya orang pahit sama uang.
Sehingga saya kalau ceramah saya bilang sekarang ini sudah zamannya 3I yang ngetren. Visi, misi, visi. Jadi visi, misi, visi. Kalau hanya punya visi dan misi tapi tidak punya visi, kurang bagus. Kurang bagus. Tapi kalau hanya punya visi, misi, tidak punya visi, kurang bagus. Tapi kalau punya visi, walaupun kurang visi misinya, bagus. Ini saat ini loh, saat ini, maaf ya, saat ini. Maaf. Tapi sekedar lah. Tapi memang nyata di lapangan. Kemudian datang ke masjid. Tahu-tahu di masjid yang ada bukan pembagian warisan, sholat jamaah, orang ngaji Quran, taklim. Akhirnya mereka marah. Kembali lagi ke pasar cari Abu Hurairah. Mana Abu Hurairah tadi? Yang tadi bilang ada pembagian warisan. Tahu-tahu sesampainya di pasar, Abu Hurairah sudah nunggu. Beliau tahu memang resikonya, pasti orang-orang pada marah sama saya sebentar lagi. Oh engki, engki. Tadi pengantarnya dari Yai bahasa Indonesia, jadi saya ikut-ikutan bahasa Indonesia. Padahal sama Indonesia, padahal ring mencuri. Maaf. Tidak ring tamu yang banyak tuan rumah. Sambian ngucak gelak napa? Ternyata di masjid tidak ada pembagian warisan. Sampean nemuin apa? Apa? Orang taklim kul, ngajar kul. Padahal dia ngabajang, padahal dia ngaji. Kula ngucak apa gila? Saya bilang apa tadi? Ya bilang Nabi bagi-bagi warisan. Innal anbiya lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran, innama warrathu al-ilma. Nabi itu tidak pernah mewarisi dinar, dirham, uang itu tidak pernah diwarisi Nabi. Tapi Nabi itu mewariskan ilmu. Lah malam hari ini kita hadir di tempat ini banyak santri, banyak tulab. Semoga barokah ilmunya, semoga manfaat ilmunya. Sekarang tafaqquh fid din, nanti menjadi orang-orang pemberi peringatan di masyarakat. Waliyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Semoga manfaat barokah. Bapak Ibu sekalian, saya yakin selama masjid ini terjaga, lembaga pendidikan itu terjaga, kemudian nama baik kiai dan para habaib itu terjaga, maka Islam itu tidak akan pernah terjadi apa-apa di Indonesia. Insya Allah aman. Insya Allah Indonesia tetap jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walaupun ada orang yang berusaha sampai saat ini untuk menjadikan Indonesia itu satu negara yang masyarakatnya terjadi disintegrasi, insya Allah aman. Aman. Yang lain di Timur Tengah hancur, Indonesia tetap aman. Kenapa aman? Kula cerita. Tenang. Santrinya Abu Yazid Muhammad pernah bercerita. Said Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Sani, ghafarallahu lahu dunubah wa ala darajatahu fil jannah. Beliau kat itu Jepun pernah amimpe Gusti Kanjeng Nabi di Madinah. Ternyata di depan itu sudah banyak soft, barisan-barisan di depan Nabi Muhammad, banyak. Dan Said Muhammad bertanya kepada Nabi Muhammad dalam mimpi, siapa gerangan itu Nabi yang berada di soft terdepan itu? Nabi menjawab, mereka orang Indonesia. Mereka orang Indonesia. Terus kemudian ditanya oleh Said Muhammad, kenapa orang Indonesia? Ternyata Nabi Muhammad menjawab dalam mimpi itu, tidak ada orang yang cinta kepada saya setinggi dan sebesar orang Indonesia. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita lihat di lapangan. Saya hari ini, malam ini ada undangan. Saya barusan tanya kepada teman saya yang undang, acara apa? Maulid Nabi. Makin bulan Rasul. Maulid. Hah? Jadi kalau dulu kita baca berjanji, ada bacaan walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Itu cuma kata-kata.
dulu, tapi sekarang nyata. Di lapangan di Indonesia itu begitu. Undangan maulid itu tidak selesai bulan maulid. Loh, apakah di Mekah Madinah tidak ada maulid? Ada, tapi diam-diam. Sembunyi-sembunyi, karena memang tidak diperbolehkan. Loh, di Tarim Hadramaut kan orang banyak maulid. Iya, tapi di situ majelis. Di Indonesia bukan majelis, peroma pada molot. Rezeki. Peroma pada molot. Alhamdulillah. Kita perlu syukuri ini. Dan kita tahu bahwa al khairu kulluhu fi ta'alluqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebaikan itu akan sumbernya sejauh mana kita kedekatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada orang bilang, maaf, ada ulama bilang begini. Lam takunil aqtabu aqtaban wal autadu autadan wal awliya'u awliya'an illa bi ta'zimihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali kutub itu tidak akan pernah sampai kepada wali kutub, derajat kutub. Wali autad itu tidak akan pernah sampai kepada derajat autad. Dan wali itu tidak akan pernah sampai kepada derajat wali illa bi ta'zimihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali mereka ta'zim kepada Rasulullah dan seluruh keluarga Rasulullah dan apapun saja yang berhubungan dengan Rasulullah. Kenapa? Kita ingat Allah saja pernah bersumpah di hadapan Nabi Muhammad, wa izzati wa jalali law atawni min kulli tariqin wastaftahu li min kulli babin lama fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfak. Demi kemuliaanku Muhammad, demi kehormatanku Muhammad, andaikan mereka akan sowan kepadaku aca habis sekasengko lebet lorong di ma'abai Muhammad, tok-tok-tokan labang lebet labang di ma'abai Muhammad, lama fatahtu lahum bingkote bukan labang jadi hatta yadkhulu khalfak, sampai mereka itu masuk sowan kepada saya berada di belakangmu Muhammad. Kalau kamu tidak dibawa, tidak akan aku bukakan pintu. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya yakin kembali lagi pada pembahasan awal, masjid, pesantren, aulia, ulama, habaib ini dijaga, tenang Indonesia. Kenapa? Qala ahadul mustasyrikin, salah satu orientalis pernah berkata begini, ini musuh Islam, pernah berkata begini, kaifa tahdimul hadarah, bagaimana kamu akan menghancurkan sebuah peradaban itu, termasuk peradaban Islam. Islam itu kalau mau hancur gimana caranya? Bithalati wasail, 3 caranya. Jadi kalau mau dihancurkan Islam itu 3 saja caranya. Caranya bihadmil usra ay bitagyibi dauril keluarga-keluarga orang Islam hancurkan. Dengan cara apa? Jadikan ibu-ibu mereka itu, istri-istri mereka itu tidak peduli kepada pendidikan anak, hanya mereka peduli terhadap kesenangan-kesenangan duniawi. Sekarang sudah sampai sinetron merajalela, Amanda Manopo, Andin, Aldebaran, Aldebaran, Arya Saloka, TikTok, yang pakai gini-gini, merajalela sudah. Jadi lebih peduli bertiktok daripada pendidikan anak. Padahal kita tahu loh, para yai ini yang ada di depan ini bibit, ladangnya situ. Perempuan, ini kita cuma bibit, ladangnya di situ. Jadi yang bagus itu bukan bibit, tapi yang berfungsi adalah ladang. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbi walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Shadaqallahul azim. Jadi tanah itu kalau subur, tumbuh aja subur dengan izin Allah. Tapi kalau tanah itu kotor, tanah itu tidak subur, tumbuhannya itu tidak akan keluar kecuali kering. Jadi terserah situ, yang belakang itu. Hah? Ayo lihat. Mengapa Nabi Muhammad ini dzurriyyah Ismail bukan dzurriyyah Ishak? Karena Nabi Ismail ini punya ibu luar biasa namanya Hajar. Ketika Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ke Syam, ke Syria,
Beliau ini ditinggal hanya berdua dengan anak yang masih kecil, balita. Di mana? Di tempat di lembah yang tidak ada tanaman-tanamannya sama sekali, biwadin ghairi dzi zara'in. Ketika mau pulang ke Syam, ditanya oleh Hajar, "Mohon maaf, Nabi, siapa yang menyuruhmu meninggalkan saya di sini? Saya hanya ditinggal dengan seorang balita seperti ini." Apa kata Nabi Ibrahim? "Allah telah menyuruhku." Apa kata Hajar? "Asalkan Allah yang menyuruhmu, monggo silahkan pulang, tinggalkan kami berdua. Kami yakin kalau ini perintah Allah, Allah pasti menjaga kami." Seorang ibu yang luar biasa seperti itu, akhirnya punya anak Ismail. Dan Ismail adalah sesepuh dari Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dzurriyyah Ismail, bukan dzurriyyah Ishak. Ishak itu menurunkan nabi-nabi dari Bani Israel. Jadi ibu memang. Mengapa Kan'an itu kafir? Padahal beliau itu, Kan'an itu adalah putra Nabi Nuh. Nabi Nuh bukan hanya nabi, tapi rasul. Bukan hanya rasul, tapi ulul azmi. Dan perjuangannya luar biasa. Berapa tahun coba? 950 tahun. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. 950 tahun berjuang. Tapi putranya apa? Kan'an kafir. Kenapa? Karena istri Nuh kafir, tidak percaya kepada Nabi Nuh. Jadi istri itu memang kriterianya memang lebih sulit cari istri daripada kriteria seorang laki-laki. Kalau laki-laki cari menantu laki-laki gampang, 2 aja kriterianya cukup. Apa? Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang kepadamu seorang laki-laki jomblo, lihat agamanya bagus, takutnya bagus, kepada Allah bagus, terus kemudian akhlaknya bagus, fazawwiju, silahkan kawinkan. Wa illa taf'alu, jika kalian tidak mengawinkannya, takun fitnatun, akan ada fitnah, wa fasadun arid, dan akan ada kerusakan yang menyebar. Kalau perempuan ada 4, jelimet kalau perempuan. Kenapa? Karena memang fa innal irqah dasas, sifat ibu itu banyak turun ke anak, bukan dari kita. Jadi di belakang itu, alhamdulillah. Salat berjamaah. Alhamdulillah salat berjamaah. Semoga bukan hanya malam ini. Khawatir takut ada hanya momen-momen tertentu datang ke masjid. Ngapunten, Bu. Yang kedua, bihatmit ta'lim. Cara menghancurkan peradaban itu bagaimana? Hancurkan lembaga-lembaga pendidikan. Jadi kalau lembaga pendidikan dihancurkan, maka Islam itu tidak akan pernah ada lagi. Jadi selama di sini, ini senior kami di Nurul Jadid, beliau bilang bahwa murid dari MI sampai ribuan. Iya. Allahu Akbar, 1.700. Sebu betul. Moneti sesenyari murid telopolo mana. Jual kerampi ya. Keren. Sampai beri seragam. Tak boleh je. 1.700. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah barakah. Oh ini ya kunci suksesnya Bondowoso ternyata. Jadi lembaga pendidikan hidup kayak begini ya. Alhamdulillah murid-muridnya, merarat nih. Biasanya lembaga pendidikan 1.000 nafid umum daerah biasa. MI 1.000 lebih betul atau. Insyaallah. Dibarin gula ampon sekut ngocak masa musim pandemi itu ya, kan banyak orang yang meninggal. Saya bilang begini, mari kita balas kematian ini dengan kelahiran. Ya, anak apa gula mikir lembaga pendidikan ini pada murid tuh segitu. Tapi ternyata kan tuh 1.700 berarti Bondowoso tak pati luang berarti. Berarti taat aturan ongku Bondowoso. Luar biasa. Selamat sampean. Selamat. Thank you, selamat. Berarti kantone gegak berarti gegak. Terus selamat. Amin. Cuma saya maaf ya, hanya sekedar usulan. Ada negeri dulu yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu kan negeri Sabak ya. Sabak dulu. Benih Sabak Madura sama Sabak Madura Sabak.
Negeri Sabah itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah lo jinawi. Itu dulu. Tanaman-tanamannya subur. Tapi berhubung mereka itu menyembah selain Allah, akhirnya apa? Tanaman yang dulunya manis dibuat pahit oleh Allah. Sehingga keluarlah ayat itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian disalahgunakan oleh kelompok Qadariyah pakai ayat ini. Jadi Allah itu tidak akan pernah merubah nasib satu kaum sampai mereka merubah nasibnya sendiri. Bondowoso sekarang menjadi tempat seperti ini, aman, tentram. Selama orang Bondowoso tetap konsisten menjaga agama, pendidikan, insya Allah tetap seperti ini. Kalau kurang bersyukur, bahaya. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Iya, ada kan? Iya, ada. Thank you. Bodoh setong desa kayak itu aminatan mutmainnatan. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezekin tombu di mana aman. Jadi ini kan tombu. Fakafarat bi an umillah. Tapi ternyata orang-orang penduduk kotanya itu tidak bersyukur kepada Allah. Fa'adaqahallah libasal ju' wal khawfi bima kanu yasnaun. Dibudin pas lapar ban Allah, ibri sifat kok takok ban Allah. Gara-gara pekerjaan mereka sendiri. Indonesia ini loh. Kenapa sekurang aman? Aman Indonesia. Ada apa? Perang ada. Pengajian silahkan menganikan. Ini gak aman. Tentram. Tidak masalah Indonesia. Jadi mau pada orang Indonesia yang kita ngojek Indonesia, tak bersyukur ke Indonesia, ngalek ke negara luar. Ya, belis kok. Mak bodoh, ngakan ning Indonesia, akemi ning Indonesia, pesen ning Indonesia saya kalah. Eros toro, ki becik ke Indonesia, becik kan ngalek. Coba maaf loh, maaf. Sepah tombu kalimat hubbul waton minal iman itu ternyata ceritanya Nabi yang kurang kerasan di Madinah awal-awal. Kan Nabi ini begini terus. Kemudian oleh Allah diberitahu qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Saya sering melihatmu Muhammad menengadah mukamu ke atas. Arah apa Muhammad? Tak pernah. Ayo, siapa sih pernah nih roman orang mayu? Kulen ini kering Jember. Agabin ke Madura ke Makassar. Dapat Makassar, tak pernah asal. Padahal le beri hadiah kulen. Ayah mantan pacar kan. Tak pernah asal. Makin pernah boh. Wa kam min manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Banyak tempat yang disenangi oleh para pemuda sehingga mereka merantau kemana saja mereka mau, tapi tidak bisa dibohongi, hatinya tetap merindukan di mana pertama kali dia tinggal. Manggan mun beda santri mun duk, mun tak pernah wajar, mun langsung pernah selidiki. Kudu berarti eroman sakudi pokol. Otabai roman de aing, ya mun duknya mana? Pernah. Dak wajar. Gitu kan? Jadi Nabi Muhammad seni kau. Lalu Muhammad marah. Balik kawan kawan. Setinggal dep ke kiblat seegale budi baan seridoi. Kiblatan tardaha. Coba. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Suruh ngadep ke Masjidil Haram. Senang Nabi Muhammad. Kenapa? Pola tempat lahirnya Nabi di situ. Bahkan tempat lahir Nabi, maulid Nabi dekat Masjidil Haram. Pak Nabi ki janjiin, innalladzi faradha 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ma'ad ini dalam tafsir disebut ail jannah, ail akhirah, ai Mekah. Dari Mekah, baan Muhammad beli boleh aku laku ke Mekah. Bukti betul Nabi Muhammad bisa menaklukkan kota Mekah yang disebut dengan Fathu Mekah. Ayo nih, pabaceng dong, mutu Pak Alim yang petada ilmu dia nah, pakemet. Dengan terutama ilmu terapan, latih mental, ning podok, make tato abidato, apa saya pak. Kalau Allah Taala, make la salah din. Barap aja, make la salah, jok latihan. Coba orang torot, mental terutama,
terutama mental. Make tak tahu ongka. Ong kentang. Nyering para terus. Make ding jadan lemari lah otol nyering para terus. Kita tidak ada masalah. Apa memang ngetek mah dia gitu. Edina le banyak konsep mun ngetek elang kapi jalan. Nervous, nervous. Malam-malam saya paringi kiai bocah pemantih, pompong kiba di pondok jong. Kula kumbian dadi dubes, dukun besar. Anika saya boleh 500 ini kan. Menjabok dubes 100 ini kan. 100.000 Pak. Bah. Bonggu. Apa tak jong cuma lah bola. Larang bian gue laku. Bawa baceng macam. Ilmu terapan di masyarakat bertahlilan takum mek wala maha tahlil makai lelopot.